kami berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan, bukan pula merupakan satu rutinitas kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan kuasa darah anak domba yang begitu mahal harganya, sehingga kami ada pada saat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersuka cita, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai oleh karya kebangkitan Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Amin. Amin. Sukacita sore hari ini. Yes. Haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Allah pada sore hari ini. Kita mengatakan bahwa alam semesta memuji Tuhan. Oleh karena kebangkitan Tuhan, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib pada 2 hari yang lalu. Pada hari yang ketiga Dia telah bangkit untuk menebus segala dosa kita dan kesalahan kita. Oleh sebab itu alam semesta tunduk kepada Dia pada saat ini sampai kepada yang akan datang. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran. Amen, Lord. Hallelujah, Jesus. Surga
Selamat merayakan Paskah. Amin. Haleluya. Kebangkitan Tuhan, di mana kita penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai, saudara. Pada beberapa hari yang lalu kita telah merayakan Jumat Agung, dan lewat kematian Tuhan, segala dosa kita, apapun penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan yang Esa. Oleh sebab itu pada hari ini mari kita bersukacita di hadapan Allah. Segala masa lalu kita, kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan sudah Tuhan selesaikan di dosa ini. Amin. Beri yang buat Tuhan. Haleluya. Dia telah bangkit. Amin. Haleluya. Kita akan pujian ini, saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Anak-anak Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Amin. Lalu jadikan pujian, rayakan Yesus, rayakan. Amin. Masih tetap sukacita. Rayakan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Akan merayakan Yesus, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan,
Haleluya. Kita bukan Amen. kita akan pujian dan memuliakan kita. Dia Raja. Haleluya. Amen. Agunglah kebangkitan Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya. Dan sungguh-sungguh kita ingin percaya ada kuasa yang dahsyat di balik kebangkitan Tuhan pada hari ini. Kuasa Allah tidak pernah terbatas oleh situasi kita, apapun keadaan kita. Kuasa Allah tidak bisa dibatasi. Dengan kebangkitannya pada hari ini mengalahkan segala maut, mengalahkan segala butuh, mengalahkan segala dosa-dosa keturunan. Kita percaya kita sudah ditebus, kita sudah dimenangkan, kita sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk karya pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yang kita akan bersyukur. Kita mengatakan kasih yang terindah Tuhan. Kasih yang terindah
Hati yang mulia
Jamah kami dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan, memperingati dan bersyukuri Yesus sudah bangkit menebus dosa kami. Dan oleh kuasa kebangkitan kami sudah dilahirkan baru oleh Kristus. Terima kasih. Di tengah-tengah perayaan Paskah ini ya Tuhan, biar Roh Kudus menjamah kami. Kami bukan pribadi yang sama sebagaimana waktu kami datang. Kami menjadi pribadi yang berbeda, di mana kami sungguh-sungguh diberkati dengan firman Tuhan, dan firman mengubah hidup kami. Oleh pengurapan Roh Kudus kami mendapatkan hikmat pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Roh Kudus jamah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya akan undang anak-anak datang ke depan. Beberapa anak-anak yang ada bisa datang. Bapak kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, seberapa mereka yang hadir. Mereka akan melayani sesuai dengan umur mereka. Tuhan urapi, Tuhan jamah, Roh Kudus bekerja, menjamah guru yang mengajar, guru yang membantu waktu anak-anak ini. Biar Roh Kudus jamah mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap melakukan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Baik. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Selamat Paskah. Selamat Paskah. Lihat kiri kanan dan bilang begini. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Amin. Amin. Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus. Kalau Paskah hari Minggu, di mana Yesus sudah melewati kematian. Amin. Paskah pertama itu terjadi di Mesir. Peristiwa anak sulung meninggal di Mesir. Semua anak sulung Mesir itu mati semua. Nah, gitu. Di mana anak-anak sulung orang Israel justru lolos dari kematian. Kenapa lolos? Oleh karena ada darah anak domba yang dioleskan di tiang dan tampal pintu. Nah, Paskah itu artinya melewati, malaikat maut melewati, pesah, begitu, dilewati. Nah, Yesus adalah Paskah kita. Amin. Haleluya. Dan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh darah Yesus kita sudah disucikan, dikuduskan. Engkau sudah. Katakan sudah. Sudah. Bukan semoga. Kau sudah disucikan, dikuduskan. Kau adalah anak Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, beberapa pengumuman saya mau sampaikan supaya cepat bisa tampilkan sebentar pengumuman. Dengan cepat. Oke. Next. Tema kita bulan April ini adalah Roh Kudus membuat kita lengkap. Saya percaya saudara adalah orang yang lengkap. Katakan saya lengkap. Saya utuh. Saya utuh. Saya sempurna. Saya sempurna. Sebelum kita terima Yesus, sebelum kita dilahirkan baru, kita tidak lengkap, kita tidak utuh. Dengan segala kekuatan kita untuk mengalami Tuhan, kita tetap tidak lengkap. Tetapi waktu kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kita menjadi ciptaan yang baru. Roh, jiwa, dan tubuh kita utuh, lengkap, sempurna di dalam Kristus. Amin. Roh Kudus membuat kita lengkap. Jadi tema ini menjadi tema lagu, tema pujian, tema konsel, tema ibadah raya, tema firman Tuhan, dan semua pelayanan kita bertemakan ini di bulan April. Itu sebabnya kami mengajak saudara hadir di ibadah raya seperti ini. Ibadah raya seperti ini ada perjamuan kudus juga. Dan kami mengajak saudara untuk terlibat dalam pelayanan yang sudah saya sampaikan. Oke, yang berikut kami mengajak saudara, ini menjadi tema konsel. Buka tempat saudara, tempat tinggal saudara untuk dijadikan konsel. Kami mengajak saudara untuk terlibat konsel. Yang kemudian tangkap kairos Tuhan, kehendak Tuhan kita di bulan ini. Saya percaya bukan kebetulan tema
bulan ini adalah tentang lengkap. Amen. Haleluya. Amen. Menarik sekali waktu Yesus sebelum mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus bilang begini, cari seorang yang membawa kuyup air, ketemu dengan dia, tanyain di mana tempatnya guru yang guru bilang akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, menarik sekali, dia orang ini bawa Petrus dan Yohanes ke satu ruangan yang sudah, Alkitab bilang, already set up, sudah lengkap, sudah tersedia semuanya. Saya percaya berkat Tuhan sudah lengkap, sudah tersedia atas hidup. Amin. Oke, next, kami mengajak saudara untuk melayani Tuhan. Hari ini kita kekurangan pemain drum, tetapi pelayanan harus tetap jalan. Mau ada pemain musik lengkap atau tidak, kita harus tetap melayani Tuhan. Amen. Bahkan konsep penyembahan, kata penyembahan pertama dalam kitab menurut bahasa asli itu dimulai bukan ada musik atau ada wailing atau apa. Pokoknya seberapa ada dengan hatimu menyembah Tuhan, itu dimulai pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, tinggallah di sini, kami akan ke gunung, kami akan sembahyang. Kata sembahyang itu adalah bicara tentang worship. Seperti itu. Itu kata pertama. Nah, biasanya ada yang namanya istilah di Alkitab first mention. First mention, penyebutan pertama itu memiliki makna yang sebenarnya. Contoh, kudus tidak ada hubungannya dengan dosa. Kata kudus disebut pertama kali itu kaitannya dengan kudus karena hari Sabat. Kudus itu bicara tentang di mana kita mengalami pribadi Tuhan. Kaitannya dengan Sabat. Apa maksudnya? Itu tentang rest. Tuhan yang omnipoten, Maha Kuasa, Maha Aktif, Maha Tahu. Dia bersedia berhenti pada hari yang ketujuh. Saudara cermat, pintar, bekerja dengan aktif, lalu disuruh berhenti, bisa stop, saudara. Tapi Tuhan, wow, dahsyat. Dia berhenti. Amin. Nah, saudara, menarik sekali, saudara. Saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan. Berilah dirimu untuk melayani Tuhan. Tetapi perhatikan baik, Tuhan mencari orang yang mau melayani Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang pintar, meskipun pada akhirnya Tuhan bentuk untuk jadi mata. Tapi butuh dua hal ini, mau melayani dan rela dibentuk. Nah, yang kemudian, next. Oke. Ini laporan keuangan kita bulan Maret. Saya akan saudara perhatikan bahwa saldo awalnya Rp21.297.009.49. Pemasukannya dari persembahan umum, saudara bisa lihat. Kami sengaja tampilkan ini supaya saudara ada trust terhadap pelayanan ini. Nah, gitu. Dan kami menggunakan keuangan dengan bertanggung jawab. Saudara bisa lihat persembahan pada bulan lalu 2 juta, persembahan umum 2.196.000, persepuluhan 5.555.000, dan persembahan ucapan syukur 452.000, persembahan pernikahan 3.007.000 rupiah, sumbangan 8 juta, lain-lain ada salah transfer di situ 579.000, lalu kemudian ada bunga bank 1.300-an, lalu total pemasukan berarti ada 19.790.379 rupiah 44 sen. Next. Nah, ini pengeluarannya. Pengeluaran kita ada 13.826.575 rupiah 89 sen. Terdiri dari sewa gedung, sewa tempat ini 2 juta, store ke BPD 248.490 rupiah. Untuk keperluan Departemen Penyembahan ibadah seperti ini kita pengeluarannya 3.560.000 rupiah. Departemen Persekutuan 1.850.000 rupiah. Departemen Umum 1.658.000 rupiah. PK untuk pelayan 2.819.000 rupiah. Ada salah transfer tadi seperti tadi dikembalikan, lalu biaya bank 17.000 rupiah sekian. Jadi saldo akhir ini 27.260.813 rupiah 4 sen. Nah, doakan keuangan kita next. Nah, sebentar kita ada persembahan itu nanti di lagu penutup.
nanti di lagu. Jadi sementara kita nyanyi lagu penutup, kita memberikan persembahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan persembahan pada bulan yang lalu dan tentunya pada bulan yang akan berjalan ini. Nah, ada dua persembahan. Persembahan pertama adalah persembahan umum. Ada dua kantong. Itulah operasional maupun keperluan untuk misi dan sosial. Nah, yang satunya adalah persembahan khusus. Saudara ambil amplop di meja belakang sana, masukkan di amplop persembahan saudara, persembahan khusus, lalu taruh di kotak depan sini. Persembahan khusus itu terdiri dari persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sulung, dan donasi. Saya percaya waktu saudara memberi, perhatikan baik, memberilah karena saudara sudah diberkati. Amin. Kita tidak bisa sogok Tuhan dengan persembahan. Ingat, kita sudah diberkati. Engkau adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Oke, next. Ini rekening gereja kita. Ada sebenarnya satu lagi rekening, kami belum bisa tampilkan, tetapi ini rekening operasional. Dukung doa dan dukung pelayanan kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan cepat. Oke, bisa tampilkan? Saya mengajak kita untuk lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 mulai dikatakan begini. Jadi temanya atau judul firman Tuhan pada saat ini adalah Roh Kudus membuat kita lengkap. Nanti hamba Tuhan yang lain akan membahas lebih banyak tentang lengkapnya seperti apa. Oke. Saya mau mengajak kita, karena ini momen Paskah, saya akan mengajak kita lihat di Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19 mulai, dikatakan begini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, ini dua kali Yesus mengucapkan, saya baca. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, menarik sekali di ayat 19 bagian akhir dikatakan begini, "Damai sejahtera bagi kamu." Dalam bahasa Yunani menggunakan kata eirene, damai. Tapi dalam bahasa Ibrani menggunakan kata shalom aleichem. Itu bicara tentang damai sejahtera, tetapi bukan cuma sekedar damai sejahtera. Kalau saudara belajar tentang studi Alkitab, sudah mendapati kata shalom ini memiliki pengertian yang luas. Itu ada tentang keselamatan, itu ada tentang kemakmuran, itu ada damai sejahtera, dan ada keutuhan, ada kelengkapan, ada kesehatan. Jadi waktu Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu, shalom, maka dia sedang melepaskan berkat keutuhan kepada mereka. Nah, itu sebabnya saudara, pada saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, bahwa Roh Kudus mau kita lengkap. Itu sebabnya pilihan kata Yesus untuk dia ucapkan kepada murid-muridnya, dia memilih satu kata yang memiliki makna yang luar biasa. Mantap. Dia mengatakan shalom, karena di kata shalom itu memiliki pengertian keutuhan, kelengkapan, kesempurnaan, kemakmuran, kesejahteraan, damai, dan ketenangan. Wow, luar biasa saudara. Nah, ini menarik sekali. Seluruh kehidupan Yesus adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan waktu lahirnya, Alkitab berkata kandungan Maria dari Roh Kudus. Pada waktu Yesus sudah tampil, Alkitab berkata dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian Roh Kudus menguasainya. Nah, Matius pasal 4 mengatakan dia dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke padang gurun.
Selanjutnya dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan. Kisah Para Rasul, bisa tampilkan Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-38. Di situ dikatakan bahwa Yesus berkeliling, dia diurapi oleh Roh Kudus. Artinya begini, seluruh perkataan Yesus dan seluruh perbuatannya merupakan pimpinan dari Roh Kudus. Yesus pernah berkata, perkataanku dari Bapa, perkataanku itu dari Roh dan menghidupkan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan, berarti seluruh hidup Yesus bicara tentang tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Berarti pada waktu Yesus menuju salib itu dalam pengurapan Roh Kudus. Dan pada waktu Yesus mati, Alkitab berkata, pada waktu Yesus mati, Alkitab berkata di Roma pasal 8, bahwa Roh yang di dalam Kristus membangkitkan Yesus juga ada padamu. Artinya Yesus itu dibangkitkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, sekarang perhatikan ini. Pada waktu kita belajar Yohanes pasal 20, waktu Yesus ngomong, damai sejahtera bagi kamu, lengkaplah kamu, utuhlah kamu, sejahteralah kamu, makmurlah engkau, tenang, damai sejahtera. Maka itu perkataan dari Roh Kudus. Amen. Nah, sekarang perhatikan Matius pasalnya yang ke-28. Ini menarik sekali. Matius pasal 28 dikatakan di ayatnya yang ke-9. Di ayat 9 dikatakan begini, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Apa? Salam bagimu. Ini greetings. Biasa shalom. Begitu kan? Dia menyapa. Halo, apa kabar? Yesus menyapa dengan salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perhatikan, dalam versi bahasa Inggris dia menggunakan kata rejoice. Rejoice itu artinya bergembiralah, sukarialah, senanglah. Berkali-kali saya tunjukkan contoh ini. Tidak mungkin kalau Yesus bilang rejoice, tidak mungkin begini bukannya. Rejoice. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bilang begini, Ibu Sofi. Rejoice. Pasti dia pasang muka begini. Rejoice. Nah gitu kan? Vokal saya jadi sesuatu itu langsung saya kagetin. Baik. Tapi ini yang ada di dalam diri Yesus, menunjukkan bahwa inilah yang menjadi kehendak Roh Kudus juga bagi kita. Pak Roh Kudus, pribadi Yesus, pribadi Bapa memandang kita sebagai orang yang lengkap. Kenapa? Karena Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Amin. 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 Meskipun saudara, kita dulu waktu belum terima Yesus, persis seperti Yesaya pasal 53. Alkitab mengatakan Yesaya 53. Kita memandang dia kena tulah. Bagi kita dia tidak masuk hitungan. Sampai sekarang ayat itu masih berlaku. Coba saudara ketika menghadapi masalah pergumulan, nggak kepikiran untuk pikirkan Yesus. Paling aku pinjam sama saudaraku. Bagi kita pun dia nggak masuk hitungan. Itu akan terlihat benar-benar ayat itu jadi manifestasi betul-betul nyata ketika saudara dalam tekanan. Banyak kali kita tidak jadikan Yesus sebagai hitungan pertama kita. Banyak kali. Dan itu masih berlaku banyak bagi banyak orang. Ketika mengalami sakit, mengalami kelemahan, mengalami kekurangan-kekurangan, nggak kepikiran minta tolong sama Tuhan. Bagi kita dia nggak masuk hitungan. Dia masuk hitungan kakakmu, adikmu, bapakmu, ibumu. Tapi Tuhan nggak sempat masuk hitungan. Tapi ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Menarik sekali, konsep keutuhan, konsep kelengkapan itu merupakan rencana Tuhan. Perhatikan baik, dari sejak kejadian pasal yang pertama,
Tuhan ciptakan manusia pada hari ke-6. Sebelum dia ciptakan manusia, sudah dia ciptakan semua. Yang terakhir itu manusia. Artinya begini, semuanya sudah tersedia, sudah lengkap. Baru dia ciptakan manusia. Sudah lengkap semua. Maka dia ciptakan kita dari napasnya, dari dirinya, seperti Alkitab berkata serupa dan segambar dengannya. Apa yang membuat kita lengkap? Yang membuat kita lengkap karena kita memiliki pribadi Tuhan. Ada satu ilustrasi yang saya suka sekali saya baca. Dikatakan begini, waktu Tuhan ciptakan pohon-pohon, tanaman, tumbuh-tumbuhan ini tidak bisa hidup kalau tidak ada tanah. Waktu Tuhan ciptakan ikan-ikan di laut, ikan-ikan ini tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Tuhan cipta dari diri Tuhan sendiri, supaya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa hidup kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Ada? Nah, kita akan mengalami keutuhan pada waktu kita terhubung dengan pribadi Tuhan. Nah, ayat ini menarik sekali, saudara perhatikan. Salam bagimu. Wah, cepat sekali, saudara. Langsung hati mereka pengen mendekati Yesus. Saudara, selalu Tuhan ketika dia bicara firman yang dia ucapkan, maka kita selalu mendekat. Perhatikan. Loh, kita orang sudah mati. Coba saudara perhatikan. Sudah dikubur. Tiba-tiba ada di depan saudara. Saudara mendekati atau jauh? Jauh. Begitu kan? Pasti jauh. Tapi mereka mendekati Yesus. Kenapa? Karena ada daya tarik ilahi di dalam diri Yesus. Nah, sekarang saya pengen dengan cepat. Perhatikan baik-baik. Tampilkan poinnya. Saya akan tunjukkan kepada saudara dengan cepat. Next. Sudah. Oke. Ada 5. Perhatikan, saya sudah tampilkan semuanya di situ. Bahwa Roh Kudus membuat kita lengkap karena itu rencana Tuhan. Dia rencanakan engkau lengkap. Maka dia sudah sediakan siapa pasangan hidupmu bagi yang belum menikah. Jadi kalau engkau yang belum menikah, doamu jangan begini, Tuhan kirimkan aku, dia sudah sediakan sebelum kau minta. Jadi mendingan yang perempuan yang cewek-cewek ini yang jomblo, doakan duanya ini, Tuhan aku percaya aku sudah punya suami. Aku doakan dia sehat dan kuat, normal, lengkap. Nah, gitu kan? Juga yang cowok-cowok yang masih belum menikah, doanya ini, Tuhan aku percaya istriku Tuhan sudah sediakan. Kok banyak sih? Aku percaya Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah memberkati dia sehat dan kuat. Seperti yang saya bilang, jatuh cinta pun dia begini tangannya sudah bisa jatuh cinta. Tidak apa-apa. Saudara akan bilang begini, oh Pak, aku suka sama dia. Begitu kan? Kenapa? Baik. Bagi orang lain, cantik, suka sama laki-laki kayak gitu. Nah, gitu kan? Namanya cinta. Tapi ini yang saya mau maksudkan, bahwa Tuhan membuat kita lengkap. Itu memang direncanakan. Enggak tiba-tiba. Berarti kan dia membuat kita lengkap secara roh, jiwa dan tubuh. Dia membuat kita lengkap secara bagian dalam kita, spiritual kita, roh kita. Itu sebenarnya kita berkata kematian Yesus membuat manusia lama kita mati. Tapi kebangkitan Yesus membuat kita lahir baru, jadi ciptaan yang baru. Jadi yang lama sudah lalu, yang baru sudah datang. Mudah-mudahan. Sudah. Tidak, Alkitab berkata sudah. Amin. Sudah datang. Berarti masa lalumu tidak ada. Di dalam Tuhan masa lalumu baru. Amin. Bapakmu secara fisik itu di manusia lamamu. Sekarang kau memiliki bapak yang baru. Begitu. Oh, bukan berarti putus hubungan dengan bapakmu, dengan ibumu. Bukan. Tapi kau harus bergantung kepada Bapa kita di surga. Amin. Karena dialah yang memelihara. Yang pertama, saudara, bahwa kau direncanakan. Dia sengaja, dia atur hidupmu mengalami kelengkapan Kristus, mengalami keutuhan, mengalami kegayaan kemakmuran, perlindungan pemeliharaan dari Tuhan.
Jadi kalau engkau mengalami pergumulan saat ini, tenang. Dia tak pernah tutup mata dengan hidupmu. Yesus bangkit supaya engkau lengkap. Amen. Itu sebagai pilihan pertama yang dia ucapkan. Pilihan kata yang pertama dia mengatakan Shalom Aleluia. Damai sejahtera bagi kamu. Begitu. Mereka sudah dalam keadaan ketakutan. Mereka bersembunyi, tetapi Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, perhatikan, damai sejahtera Yesus ini, Shalomnya Yesus ini shalom yang aktif dan kuat. Amin. Kenapa saya katakan begitu? Seperti yang waktu lalu saya katakan, Yesus itu damai sejahteranya itu begitu kuat dan aktif. Itulah yang menjadi ciri khasnya Yesus. Dia tidak berasa gusuk. Waktu ombak besar, angin kencang, Yesus tidur di buritan, di perahu. Alkitab katakan, nggak bangun saudara gara-gara angin kencang, ombak besar. Enggak, dia bangun karena orang teriak minta tolong. Saudara berteriak tolong Tuhan, baru Tuhan perhatikan. Tuhan datang ke sini, dia tidak terpesona, dia tidak takut dengan ombak besar atau angin kencang. Enggak. Damainya itu yang diberikan kepada kita. Itu dia rencanakan. Damai yang bagaimana? Damai seperti Yesus yang menghadapi orang dirasa yang kerasukan. Nggak ada yang bisa tangani orang dirasa ini. Tetapi Alkitab berkata, Yesus datang di tempat itu. Begitu dia injakkan kaki di tepi pantai, orang yang kerasukan datang tersungkur di hadapan Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya begini, damai yang seperti ini bisa menghadapi siapapun. Itu diberikan kepada kita. Amin. Karena Tuhan rencanakan. Yes. Amin. Amen. Hari ini jangan banyak mengeluh. Bila perlu jangan mengeluh. Karena Tuhan merencanakan yang terbaik. Amen. Dia mengatur hidupmu. Yes. Dia taruh orang-orang tepat untuk hidupmu. Yes. Amin, saudara. Amin. Dia tidak kirim orang-orang yang untuk mencelakakan hidupmu. Makanya berdoa, Tuhan, aku menolak orang-orang yang menghancurkan hidupku. Aku percaya Engkau mengirimkan orang-orang yang terbaik supaya tujuan Tuhan atas hidupku tergenapi. Amin. Amin. Yang kedua, perhatikan yang kedua, saudara. Kelengkapan yang diberikan Tuhan ini adalah anugerah. Amin. Oh, supaya saya lengkap, saya harus banyak berdoa, baca Alkitab, rajin ibadah. Betul, saudara. Harus berdoa, baca Alkitab, harus ibadah. Tapi bukan syarat. Kelengkapan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anugerah pemberian Tuhan. Engkau nggak bisa berusaha supaya jadi lengkap. Kelengkapan itu adalah pemberian. Amen. Itu sebabnya orang yang ketika dia sudah tahu bahwa dia sudah, istilahnya begini, dia sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak akan tersinggung dengan kata-kata orang. Karena dia sudah selesai dengan dirinya. Dengan kata lain, dia merasakan bahwa saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amen. Saya penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ngapain saya begini dengan orang lain? Amin. Kita mesti sadar bahwa seluruh hidup kita ini adalah anugerah. Amen. Pemberian Tuhan, kasih sayang Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, perhatikan. Itu kelengkapan itu terjadi hanya melalui Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bisa melainkan hidup yang kekal. Jadi harus melalui Yesus. Orang bilang banyak jalan ke Roma, tapi ke surga cuma satu jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amen. Yang lain mati. Sebut tokoh-tokoh agama apapun, mati tak bangkit-bangkit. Cuma Yesus yang mati, dikubur dan bangkit. Amin. Bahkan dia naik ke surga, bertakhta di kerajaan surga. Banyak orang bilang begini, udah banyak yang merendahkan Yesus di internet. Apa itu? Tuhan kok mati? Itu baru koma. Dia dikubur, dia bangkit, dia ada di surga sekarang. Amin. Orang cuma pikir, oh dia mati. Saudara, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi hanya melalui Yesus kita mengalami kelengkapan. Amin. Sepanjang pelayanan Yesus waktu dia bertemu dengan orang sakit, dia memberikan kelengkapan dan keutuhan. Dia tidak lihat, Pak Peter, badannya bagus, begitu kan? Kubuat dia pincang, sudah lengkap kubuat dia pincang. Enggak.
dia lihat guru, wih ganteng nih anak ini, aku bikin jelek nih. Semua orang yang ketemu dengan Yesus, yang sakit sembuh, yang putus asa ada harapan, yang lumpuh disembuhkan, yang kerasukan roh jahatnya keluar. Amin. Semuanya mengalami kelengkapan dan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, mengalami pribadi Yesus, kelengkapan terjadi dalam hidupmu. Jawabannya bukan di dalam dirimu, jawabannya ada pada Tuhan. Dan karena Tuhan masuk dalam dirimu, maka sadari seluruh hidupmu bukan milikmu lagi. Itu sudah milik Yesus. Amin. Jadi Roh Kudus membuat kita lengkap. Perhatikan baik-baik, melalui karya Yesus yang sempurna. Haleluya. Nah, ini kalau bicara karya Yesus yang sempurna, ini bicara tentang penebusannya, keselamatan yang dikerjakan, peristiwa salib, pengorbanannya, penguburannya maupun kebangkitannya, lengkap semua. Amin. Di kayu salib Yesus sudah berkata semoga selesai, mudah-mudahan selesai, harapannya selesai. Enggak, dia berkata sudah selesai. Amin, saudara. Itu luar biasa sekali. Jadi karya Yesus yang lengkap dan sempurna mengalir di hidup kita. Yang keempat, perhatikan yang keempat, karena ini sifatnya iman, karena ini adalah pemberian kasih, maka responnya harus iman. Maka imanlah yang membuat kita bertindak. Amin. Jadi responnya adalah iman. Perhatikan waktu Yesus memberi salam kepada perempuan-perempuan. Salam bagimu. Karena Yesus memberikan anugerah berupa salam, mereka mendekati Yesus. Coba Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa. Yesus mendekati mereka. Tapi coba saudara mundur dulu ayatnya yang keberapa itu? Ini 18 berarti 16. Coba mundur ayat 16. Mundur ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Perhatikan baik-baik, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika ayat yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi apa? Perhatikan, beberapa Ragu-ragu. Yesus nggak datang. Alkitab berkata di ayat yang ke-18, Yesus nggak datang dekati begini. Lu ye. Perhatikan baik-baik. Dia mendekati mereka kepada orang yang masih ragu. Amin. Saudara, kalau masih ragu, coba saudara memiliki anak buah bawahan yang masih ragu dengan saudara mau percayakan tugas besar? Tidak bakalan. Yesus mempercayakan pelayanan besar, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Padahal mereka masih ragu. Pola Yesus perhatikan, kepada orang yang ragu Yesus dekati. Dia tidak hukum. Lu ya, kan aku udah bangkit. Dia tidak dekati dan mengatur. Itu sebabnya mereka meresponi dengan iman. Amin, saudara. Saudara, di bagian yang keempat ini saya mendorong saudara, responi dengan iman. Kau sudah lengkap. Percaya atau tidak? Yes. Iman itu mempercayai hal-hal yang mustahil. Amin. Sebab bagi Tuhan, Mustahil. halo, bagi Tuhan Tidak ada yang tidak ada yang mustahil. mustahil. Amin. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi yang tidak percaya, mustahil. Amin. Percaya, imani bahwa Tuhan sudah memberikan engkau lengkap utuh. Bahkan kalau engkau menjalankan usaha, belum tahu banyak, Tuhan akan sediakan pengetahuan, Amin. alat, dan Amin. orang yang akan mendukung saudara. Benar. Saudara melekat dengan Tuhan, waktu saudara jalankan usaha, memuji Tuhan, menyembah Tuhan saja, ada bumbu yang saudara akan pikirkan. Kalau saudara yang jalankan usaha kuliner, nah gitu kan, usaha apa lagi?
saudara akan ada hikmat daripada Tuhan. Karena saudara adalah orang yang lengkap. Amin. Dan terakhir perhatikan, itu gaya hidup. Gaya hidup dari orang percaya, dia menunjukkan diri lengkap, utuh, sempurna. Waktu dia memberi dari kelengkapan, dari bahwa dia sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Waktu dia menolong orang, dia tahu bahwa Tuhan yang menyediakan. Amin. Amin, saudara. Amin. Ini gaya hidup. Kalau kita memiliki kesadaran, oh saya belum lengkap, cari terus, karena belum lengkap. Perhatikan, konsep kekristenan kesudahan, bukan kepastian. Konsep kekristenan kesudahan. Sudah menolong, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memelihara. Kalau kita tidak memiliki kesadaran kelengkapan Kristus ada pada kita, sulit untuk menjadi gaya hidup, sulit. Tapi kalau kita tahu saya sudah memiliki kelengkapan Kristus, maka itu akan mengalir dengan sendirinya menjadi gaya hidup, gaya bicara, cara berhadapan dengan orang. Amin. Kelengkapan Kristus ada pada kita. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala, arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Tuhan, aku berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mau kami lengkap. Amin. Sebabnya Yesus bangkit supaya kami lengkap, Yes. utuh, Amin. sempurna, Amin. sudah diberkati, sudah dikasihi. Amin. Seperti Yesus menampakkan diri karena dia sudah hidup lengkap, menampakkan diri kepada murid-murid Amin. dan menyatakan kelengkapan Kristus. Shalom Amin. Tuhan berikan kepada murid-murid. Begitulah kami ya Tuhan. Kami terima shalom, kami terima damai-Mu, sejahtera-Mu, kelengkapan-Mu, keutuhan-Mu. Amin. Kami terima ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami sudah diberkati, dikasih, dipelihara oleh Tuhan Amin. dengan lengkap, dengan utuh. Haleluya. Bahkan setiap orang yang terhubung dengan pribadi Tuhan menjadi sehat, diberkati, jadi sembuh, menjadi kuat. Kami percaya begitulah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman. Haleluya. Hari ini kami memperingati Paskah ya Tuhan. Ya. Biarlah damai-Mu, shalom-Mu, kelengkapan-Mu menjadi milik kami. Amin. Kami tidak perlu gerasa gerusu, kami tidak perlu gelisah. Kami tenang oleh karena ada Tuhan dalam hidup. Amin. Biar hidup kami selalu penuh dengan ucapan syukur dan meresponi kasih karunia Tuhan dengan memuji Tuhan, beribadah, memberi diri kami kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya tidak tahu pergumulan saat ini, tapi saya mau berdoa untuk saudara. Adakah engkau mengalami pergumulan, masalah, atau mau didoakan? Saya mau berdoa untuk saudara. Nyatakan dengan cara angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Roh Kudus ada di tempat ini, dan Dia mau engkau utuh. Dia mau engkau penuh dengan hati yang bersih, Amin. hati yang berkelimpahan. Amin. Tuhan mau engkau percaya bahwa ada tangan Tuhan. Dia tidak membiarkan engkau ketakutan seperti murid-murid yang mengalami ketakutan. Hidup mereka tidak lengkap karena mengalami ketakutan. Saudara, Tuhan mau engkau penuh dengan keberanian, penuh dengan damai sejahtera, mengalami keutuhan Kristus. Saya mau berdoa untuk saudara. Cukup nyatakan dengan cara angkat tangan, saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Bapak berdoa untuk beberapa tangan yang terangkat, Ya Yesus. mewakili pribadi yang membutuhkan Tuhan. Ya Tuhan. Mungkin akan menyusul nanti beberapa yang akan mengangkat tangan, tapi saat ini juga aku berdoa. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Alam nama Yesus. Shiramalabaya syaka. Alam nama Yesus. Iyalabaya moya syaka lalaya. Alam nama Yesus. Roh Kudus jamah Alam nama Yesus. segala kegelisahan, segala ketakutan, kekhawatiran, cabut dalam nama Yesus. Menyingkir dari umatku dalam nama Yesus. Amin. Amin.
mengalir damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kekayaan, kemakmuran, kelengkapan, kesempurnaan Kristus mengalir di hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, dalam nama Yesus aku berdoa. Setiap masalah umatmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya Tuhan, aku berdoa. Mengalir roh hikmat, pengertian, mengalir jawaban, solusi, jalan keluar atas segala pergumulan umatmu. Umat Tuhan menjadi bukti kasih karunia Tuhan nyata-nyata terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa untuk ekonomi keuangan umat Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Pekerjaan, usaha yang dijalankan diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa Tuhan berkati pribadi maupun rumah tangga di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sudah kita berdoa Tuhan, kami siap mengadakan perjamuan. Ada berkat dalam perjamuan kudus. Kami terima dengan iman berkat dan kuasa tubuh dan darah Yesus sudah ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita akan nyanyikan lagu yang berkata kasih yang terindah. Saya undang pelayan Welsingan juga yang bagian perjamuan kudus bisa datang ke depan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Bukan di dalamku. Mana yang aku menerima dan yang sangat
mendapatkan roti dan anggur. Kalau belum dapat bisa melambaikan tangan. Oke, sudah dapat? Baik, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat anugerah, terima kasih. Haleluya Yesus. Semua berdoa, bersyukur kepada Tuhan Terima kasih Tuhan. buat kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Ya Roh Kudus, Terima kasih Lord. Terima kasih Lord. ya Roh Kudus, jamah kami Roh. Jangan terus. Haleluya. Taruhlah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami terima dengan iman. Terima tubuh. Tubuh Yesus sudah diserahkan kepada kami. Berarti tubuh yang sehat, kuat, mulia sudah ada pada kami. Itu sebabnya kami mengimani, kami terima tubuh Yesus, sehingga tubuh kami sekarang adalah tubuh yang sehat, kuat, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan. Kami menolak segala kutuk, malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit. Kami menolak segala virus corona dengan segala variannya, segala virus-virus apapun, bakteri apapun, penyakit apapun kami tolak. Bahkan kami imani, kami menolak segala macam kecelakaan, segala hal buruk tidak boleh terjadi pada tubuh kami. Kami menolak mati muda, mati kecelakaan, mati sebelum waktunya. Tidak boleh terjadi pada kami. Sebab Yesus menanggung kami secara fisik. Bahkan di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Berarti tubuh Yesus sudah diserahkan kepada kami, sudah ada pada kami. Mari kita makan dan taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Kami terima dengan iman, darah Yesus sudah ada pada kami. Oleh darah Yesus kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Amin. Bahkan kami terima darah Yesus karena darah menuju kepada pengorbanan, bahkan kehidupan dan nyawa Kristus. Nanti kami terima kehidupan Yesus. Kami terima hikmat, pengurapan dan kemuliaan Kristus. Bahkan sekarang kami ada di bawah perjanjian yang baru yang dibenarkan oleh darah Yesus. Bahwa di bawah perjanjian baru Tuhan mengasihi kami tanpa syarat. Itu bukan usaha dan perbuatan kami, tapi semata-mata karena karya Tuhan yang sempurna dalam kami. Dan tidak bisa batal lagi. Kasih karunia Tuhan membuat kami dikasih Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan sekarang kami adalah orang yang sudah dimuliakan. Bahkan berlaku selama-lamanya karena menyerahnya adalah darah Yesus. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang diteraikan oleh darah. Mari kita minum dan mengucap. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Allah. Mengalir damai sejahtera, Terima kasih. sukacita ketenangan Terima di dalam kasih. hidup kami. Terima kasih. Kau terima damai sejahtera, Terima damai. terima kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera Kristus yang kuat, aktif, dan berkuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Saya akan undang anak-anak kecil, anak-anak untuk maju ke depan menyanyi sebentar. Lalu kita ada syukuran. Hari ini, saudara, kita ulang tahun gereja. Bukan mengikuti tanggal ya, bukan tanggal 4, tapi kita mengikuti Paskahnya. Setiap kali kita mengadakan Paskah, tanggal berapa, berarti itu perayaan ulang tahun gereja. Oke, kita bersukacita dengan anak-anak. Mereka akan menyanyi. Aku jalan kebenaran dan jalan. Oh, boleh dengan baik-baik juga ikut-ikut nyanyi. Supaya sama mamanya. Ayo. Saya dulu anak sekolah minggu
saya nggak tahu saudara. Dulu waktu saya kecil, ada orang siapin makanan yang anak-anak nggak dapat. Saya, aduh Tuhan kok aku nggak dianggap orang. Nah, gitu. Jadi meskipun ini masih bayi, masih kecil, kita menganggap mereka. Amin. Amin. Nah, meskipun dengan mamanya yang bawa, Ah. tapi kita menganggap mereka berharga. Amin. Amin. Mereka akan menyanyikan pujian, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Oke. Ezra pakai mic. Ini. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Haleluya. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Saat ini kita akan masuk dalam perayaan hari ulang tahun gereja Glorious Ministry yang kedua tahun ya. Haleluya. Kalau dibilang Kedua sejak ditabiskan. Kedua kedua tahun ditabiskan, baru bisa jalan. Haleluya. Tapi Glorious Ministry udah berlari ya. Udah berlari. Haleluya. Nah, saya akan turut mengundang bagi maju ke depan untuk tim pengembalaan. Yang pertama Bapak Gembala
dan beserta dengan istri untuk hadir di depan. Kemudian yang kedua, Bapak Pendeta Peter Siahaya dengan istri saya sendiri. Belum kenal istri Bapak Peter? Oh, iya. Yang ketiga, Bapak Pendeta Dolphy beserta dengan istri. Yang keempat, Bapak Evangelis Stefanus dengan istri untuk bisa hadir ke depan. Yang kelima, Bapak Revin dan Ibu dan istri untuk hari ke depan. Kita akan merayakan hari ulang tahun gereja Lulus Distrik. Kita akan mendengarkan sambutan dari Gembala Sidang. Untuk waktu dan tempat saya persilakan bagi Bapak Gembala. Oke, puji nama Tuhan. Senang sekali ini perayaan kita yang kedua, tahun yang kedua sejak pelayanan ini ditabiskan. Tidak mengapa saya undang sudah ini haleluya. Nah, saudara, dukung doa pelayanan kita. Meskipun baru 2 tahun, tetapi dukung doa pelayanan kita bisa memberkati banyak orang. Amin. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melayani. Saya mengucapkan terima kasih Pendeta Peter dan keluarga dengan Ibu Agustina, Pendeta Dolphy dengan Ibu Novi. Terima kasih buat Evangelis Stefanus dengan Ibu Ina. Terima kasih buat Bapak Revin dan Ibu Sofi. Terima kasih buat Saudari Lili. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Dukung di dalam doa, Tuhan terus memberkati kita semua. Haleluya. Oke, kita mau declare bersama-sama sebelum kita berdoa bersyukur. Mas Omong, diam dulu, sudah mau habis. Kipas lilinnya. Ayo, ambil. Jangan ditiup, masih mau makan. Oke. Ya. 1, 2, 3. Haleluya. Ya. Saya ingin kita declare sama-sama. Bisa tampilkan declare. Besok aja. Sama-sama. Kita berdiri sama-sama. Kita berkatakan Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Oke. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Roh Kudus memenuhiku. Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Segala yang dahsyat Tuhan sudah. Mari kita berdoa bersyukur. Tuhan, terima kasih, kami senang sekali pelayanan gereja ini Julius Ministry Jakarta di tahun yang kedua. Sungguh Tuhan luar biasa. Kami hanya mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Roh Kudus, menolong kami umat Tuhan, menolong kami pelayan-pelayan, menolong kami supaya pekerjaan Tuhan di gerejamu ini benar-benar menjaga banyak jiwa, memberkati banyak orang, mengubahkan banyak orang. Bahkan ke depan ya Tuhan, kami rindu lewat gereja ini ya Tuhan, ada ribuan orang terima Yesus, ada ribuan orang dipulihkan, ada ratusan rumah tangga dipulihkan, ada anak diubahkan oleh Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, gereja ini memiliki cabang-cabang yang banyak. Lipat gandakan kehadiran dalam kebaktian, lipat gandakan kekuatan gereja. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah pernah terhubung lagi, yang sedang terhubung tetap terhubung, yang akan terhubung segera terhubung. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua pelayan Tuhan maupun semua umat Tuhan, kuatkan, sehat-sehatkan, dijauhkan dari segala tulah malapetaka, mara bahaya sakit penyakit, dijauhkan dari segala niat jahat orang, umur panjang dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kekayaan kemakmuran Yesus mengalir di hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita masuk
terima kasih Pak Timbalang hadiahnya. Udah. Gue buat anak-anak. Oke, silakan. Ayo silakan duduk ya, dari sekolah minggu ya. Biar lebih rajin. Oh, ibu Ina, masih ada kue kan? Sini. Sani. Nih, Bella. Oke. Nih. Mau selesai ya sekolah minggu. Biar nanti ada di sekolah minggu lebih rajin lagi sekolah minggunya ya. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada sesi yang kedua ya, yaitu door prize. Siapa yang mau door prize? Oke. Door prize yang kasih di gulung nama-namanya. Haleluya. Nama nih kita? Siapa keluarga yang pengunjung makan dia? Keluarga yang pengunjung makan dia. Segala puji syukur. Sampai nunggu door prize lagi di gulung. Oke, minggu lalu dibikin acara, jadi nanti akan diserahkan hari ini. Minggu lalu Pak Stefanus menjawab pertanyaan dari Pendeta Dolfi waktu minggu lalu. Nih, saya jadi diserahkan, dimeriahkan di hari ini. Foto. Iya. Oke, berikut Siapa? Lois. Luis. Ayo, Luis. Maju Luis. Lois berapa sini? Sini. Waduh Luis. Satu letak. Oke. William. William.
kita akan akhiri kebaktian kita di dalam doa. Dan saat ini saya mau mengajak kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara maupun anak Tuhan di Indonesia. Lalu kita akan nyanyikan satu pujian sebagai lagu penutup. Nah, lagu penutup itu sementara dinyanyikan, itu menjadi lagu, itu merupakan kesempatan kita untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita tetap duduk saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Urapan Tuhan mengalir untuk bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati presiden, wakil presiden, semua menteri, semua kepala daerah sampai kepada camat, lurah, kepala desa, RT RW. Tuhan berkati semua daerah-daerah mengalami peningkatan pembangunan dan kesejahteraan. Kami berdoa berkati ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Dan Tuhan kami berdoa juga berkati lembaga-lembaga negara, baik lembaga tertinggi maupun lembaga-lembaga tinggi negara. Dan kami berdoa Tuhan sertai bangsa kami, sehingga bangsa kami benar-benar mengalami pemulihan dan pertolongan daripada Tuhan. Sekarang kami berdoa berkati kota Jakarta, mengurapi, memberkati gubernur, wakil gubernur maupun semua aparat pemerintah di DKI Jakarta ini. Aman-amankan kota kami ini, Tuhan. Buat kota kami ini meningkat dalam nama Yesus. Sekarang kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di Indonesia, gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan lindungi bagi yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Dan kami berdoa biar api penginjilan, api Kristus tetap menyala di Indonesia. Tuayan besar terjadi di tempatkan anak-anak Tuhan di posisi penting di masyarakat dan pemerintahan. Dan sekarang kami berdoa Tuhan berkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati gereja Glorious Ministry Jakarta. Lipat gandakan kehadiran dalam kebaktian. Lipat gandakan keanggotaan gereja. Tuhan lipat gandakan konsel-konsel. Tuhan kami berdoa Tuhan tolong pelayanan ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar banyak orang bisa dijangkau melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Dan sekarang kami akan menyanyikan satu pujian. Sebentar kami menyanyikan satu lagu penutup. Dan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami. Baik persembahan hukum untuk operasional maupun untuk kegiatan misi dan sosial. Maupun persembahan khusus berupa persepuluhan, ucapan syukur, persembahan suluh maupun sumbangan. Kami berdoa diberkati keuangan kami, diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Pribadi, rumah tangga, ekonomi, keuangan diberkati oleh Tuhan. Maupun gereja di tempat ini ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari memberi.
Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yes. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Yes. memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Amin. memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengutus engkau menjadi berkat antara Amin. dengan kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan datang kalian kedua, supaya engkau tetap selamat, tetap hidup kekal. Taruh tanganmu di kepala, supaya engkau tetap terpuji, terhormat, terkabul. Engkau selalu sehat dan kuat. Engkau selalu penuh hikmat, penuh kuasa, penuh urapan baru. Engkau maju dan meningkat. Engkau makin naik bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Engkau diberkati dengan limpahnya, dilindungi dengan khusus, dipelihara dengan khusus oleh Tuhan. Bahkan engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau berjalan dalam trek ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Engkau hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman yang sempurna, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sebab engkau adalah orang yang sangat-sangat dikasihi, diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sebab Yesus Kristus segalanya bagi hidupmu. Roh